Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewakilkan presentasi mata kuliah teori pengambilan keputusan yang menjelaskan tentang UMKM dari Kosan. Di sini beranggotakan Eki Aprianto, NIM-nya 17416261201100. Lalu saya sendiri Aprilia Ari Kusumawati, NIM-nya 17416261201112. Lalu ada Neneng Winda, NIM-nya 17416261201121. Kami dari MM17G. Lalu di sini pembagian tugas kelompoknya. Dari Eki Aprianto, tugas yang dikerjakan adalah mengumpulkan data dan analisis. Yang kedua, hasil mencoba pengambilan keputusan yang beresiko. Lalu yang ketiga, penjelasan poin C. Lalu yang keempat, mengedit video. Di sini ada Neneng Winda yang memiliki tugas yang dikerjakan seperti yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, hasil mencoba pengambilan keputusan yang beresiko, lalu yang ketiga menjelaskan poin A, dan yang keempat membuat PowerPoint. Lalu di sini ada saya sendiri, Aprilia Ari Kusumawati, yang bertugas dan mengerjakan yang pertama membuat alternatif keputusan, yang kedua menjelaskan poin A, lalu yang ketiga presentasi PPT. Di sini adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UMKM pasar. Yang kedua, membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi yang beresiko. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan permodalan membuat UMKM tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, kesulitan dalam pemasaran yang menjadi penghambat jalannya usaha. Yang ketiga, kesalahan perencanaan dalam pengelola modal usaha kosan. Yang keempat, ketidakmampuan pengusaha kosan dalam mengelola manajemen usaha. Lalu di sini ada pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan usaha yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, analisis data. Kita menggunakan data dengan pengumpulan kualitatif dengan cara mengamati objek dan bertanya langsung kepada responden bagaimana kami menawarkan kosan ini. Tujuan kita menganalisis kosan karena kosan tersebut adalah pemilik dari salah satu kelompok kami agar lebih mudah untuk mendapatkan data dari analisisnya. Lalu di sini ada pembuatan alternatif keputusan. Sebenarnya usaha ini masih bisa berlanjut, tetapi dari segi kenyamanan dan tampilan harus lebih menarik lagi. Jika kalau bisa ada bahan yang dikurangi atau diganti agar bisa menghemat modal. Lalu kalau sudah dipromosikan dengan cepat lewat media sosial atau promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang pertama menggunakan metode kualitatif. Lalu alasannya, pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan atau melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenan dengan usaha yang akan dilakukan. Lalu ada analisis perhitungan kondisi yang dipilih. Kita menggunakan data dengan pengumpulan kualitatif. Tujuan kita membuat usaha kosan ini yang pertama untuk yang merantau supaya memiliki tempat tinggal. Lalu kita berpikir dengan adanya kosan pasti akan laris dan ternyata begitu larisnya banyak yang membutuhkan untuk tempat beristirahat. Kita menggunakan dua alternatif yaitu lewat media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Alasannya agar usaha ini tetap berlanjut, mungkin kita akan membuat kosan lebih banyak lagi. Lalu di sini ada kesimpulan. Yang pertama, identifikasi masalah. Keterbatasan permodalan membuat UMKM tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Lalu kesulitan dalam pemasaran yang menjadi penghambat jalannya usaha. Yang ketiga, kesalahan perencanaan dalam pengelola modal usaha kosan.
Yang keempat, ketidakmampuan pengusaha kosan dalam mengelola manajemen usaha. Lalu di sini ada alternatif keputusan. Sebenarnya usaha ini masih bisa berlanjut, tetapi dari segi kenyamanan dan tempat yang luas, jadi kalau bisa ada bahan yang dikurangi dan diganti agar menghemat modal. Lalu dipromosikan dengan cepat lewat media sosial atau promosi dari mulut ke mulut. Lalu di sini ada metode pengambilan keputusan yang digunakan pada hasil perhitungan. Usaha UMKM kawasan ini hendaknya memutuskan beberapa bahan yang disediakan. Rata-rata setiap hari agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Jika disediakan terlalu banyak, maka akan mengalami kerugian, yaitu dalam kerugian dari segi kerusakan tembok karena jarang ada yang mau menempatinya. Data yang ada, biaya produksi kos satu kamar sebesar 550.000 per bulannya. Menggunakan dua alternatif, yaitu lewat media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Alasannya agar usaha kosan ini tetap berlanjut, mungkin kita akan menambahkan lahan agar bisa memperluas dan memperbanyak kosan. Dan juga kita akan menetapkan harga jual sewa per bulan sesuai dengan kondisinya. Di sini ada tabel pengambilan keputusan secara maksimal. Di sini ada bagian tabel dari alternatif, yaitu ada pencapaian ramai dan sepinya, lalu max-nya. Yang kami pilih yaitu yang ketiga, ada kolaborasi keduanya, sekitar ramai mencapai 24 dan sepi 11 dan max-nya 12. Lalu ada tabel pengambilan keputusan secara maksimin. Alternatif di sini ada pencapaian ramai, sepi dan maksimin. Yang dipilih adalah yang kedua, komplek perumahan, yaitu dengan pencapaian ramai 17, lalu sepinya 6 dan maksiminnya sebesar 8. Lalu ada tabel pengambilan keputusan secara minimax. Alternatif di sini ada pencapaian ramai, sepi dan minimax. Lalu ada tabel pengambilan keputusan secara minimax regret. Di sini ada alternatif untuk pencapaian ramai dan sepi. Kami sendiri memilih yang ketiga, yaitu kolaborasi keduanya, dengan ramai mencapai 24 dan sepi mencapai 11. Lalu di sini ada tabel pengambilan keputusan secara lead place. Di sini ada alternatif pencapaian ramai dan sepi, lalu totalnya. Yang pertama, di kalangan masyarakat yang ramai mencapai 14 orang dan sepi mencapai 5. Lalu hasilnya 14 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 16,5. Yang kedua, komplek perumahan dengan nilai ramai mencapai 17 dan sepi mencapai 6. Lalu perhitungannya 17 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan hasilnya 20. Lalu yang ketiga ada kolaborasi keduanya, yang dimana ramai mencapai 24 dan sepi mencapai 11. Dengan perhitungan 24 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 29,5. Untuk pilihan kelompok kami adalah yang ketiga, kolaborasi keduanya, yang mencapai lead-nya yaitu 29,5. Sekian presentasi dari saya untuk mewakilkan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.